dosen mata kuliah e-commerce yang saya jalani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan yang saya buat berdasarkan perancangan yang akan saya develop. Jadi perkenalkan, nama saya Anggita Septi Fitria, NIM 20300781. Oke, langsung saja kita masuk ke laporan untuk melakukan presentasi. Oke. Yang pertama, saya akan memperkenalkan laporan yang akan saya buat. Di sini tugas laporan mata kuliah e-commerce di kelas C BAS 193 dengan judul perancangan sistem penjualan berbasis web e-commerce pada toko buah Indonesia. Saya sendiri Anggita Septi Fitria, NIM 20300781, program studi sistem informasi ITB Kembali. Secara garis besar di bab 1 ini pendahuluan di latar belakangnya itu merujuk kepada teknologi yang semakin pesat berkembang saat ini. Nah, kemudian kasus yang akan saya angkat ini ceritanya pada toko buah Indonesia belum ada website itu. Jadi diperlukan untuk dibuatkan website agar meningkatkan penjualan pada toko buah Indonesia. Kemudian kita langsung lanjut di bab 2. Yang pertama itu adalah konsep, kemudian yang kedua itu analisis kebutuhan, kemudian yang terakhir itu perancangan. Di mana akan saya mulai penjelasannya pada yang pertama yaitu konsep. Sistem informasi penjualan berbasis website pada toko buah Indonesia memiliki konsep secara langsung, di mana website toko buah Indonesia tidak menjualkan barang dari penjual luar, akan tetapi produk mereka sendiri. Jadi, customer dapat langsung melihat, mendaftar, dan memesan produk yang langsung ditangani oleh admin dari website toko buah Indonesia. Tidak seperti Shopee misalnya, yang merupakan platform e-commerce yang menjual barang dari berbagai penjual. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan. Di 2.2.1 yaitu kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan berfokus pada perangkat lunak yang akan dibuat. Sistem informasi penjualan buah pada toko buah Indonesia mempunyai dua pengguna. Yang pertama itu admin, di mana admin ini sebagai administrator yang mengelola sistem pada sistem informasi penjualan buah toko buah Indonesia, yakni menggunakan sistem sebagai berikut. Yang pertama, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus password. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus kategori. Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan. Admin dapat melihat data dan mengonfirmasi atau memvalidasi pembayaran. Admin dapat melihat dan mencetak laporan secara manual. Kemudian yang kedua itu pengunjung. Pengunjung yang melihat web hanya dapat melakukan sebagai berikut. Pengunjung dapat melihat berbagai macam buah yang dijual di web toko buah Indonesia. Pengunjung dapat melihat tampilan home, profile barang atau buah. Yang ketiga, pengunjung dapat melakukan pendaftaran menjadi anggota jika ingin memesan buah. Sebelumnya mohon maaf, analisis kebutuhan pengguna terbagi menjadi 3, benar. Ada admin, ada pengunjung, dan ada pelanggan. Kemudian yang ketiga itu pelanggan. Pelanggan adalah pengunjung yang telah melakukan pendaftaran menjadi anggota. Pelanggan dapat melakukan sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan dapat login dengan username dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian yang kedua, pelanggan dapat membeli berbagai buah yang dijual di website toko buah Indonesia. Yang ketiga, pelanggan dapat melihat tampilan transaksi. Yang keempat, pelanggan dapat melakukan transaksi di keranjang belanja. Yang kelima, pelanggan dapat melakukan pembatalan pemesanan jika dirasa tidak jadi membeli buah. Yang keenam, pelanggan dapat memberikan komentar terhadap pelayanan, baik dari segi sistem atau web, ataupun respon admin dalam melayani.
Kemudian kita lanjut ke 2.2 yaitu kebutuhan sistem. Di mana kebutuhan sistem ini saya bagi menjadi 3, yaitu sistem admin, sistem member, dan sistem keranjang belanja. Admin, yang pertama admin dapat login untuk masuk ke halaman administrator website untuk mengatur data-data dan informasi yang muncul di website, seperti terdapat customer baru yang melakukan regis dan lain-lain. Dapat melihat order masuk serta transaksi, laporan transaksi, dan juga dapat melakukan update barang di website. Kemudian yang kedua yaitu sistem member. Pengunjung yang sudah mendaftar dapat login dengan username dan password yang dimilikinya. Jika belum menjadi anggota atau pelanggan, pengunjung dapat mendaftar menjadi anggota jika sudah login. Anggota atau pelanggan dapat melihat produk dan melakukan pemesanan produk. Kemudian yang ketiga, sistem keranjang belanja, di mana produk yang dipilih akan masuk ke dalam keranjang belanja. Di dalam keranjang belanja, produk masih dapat diubah jumlah beli dan menambah produk lagi, dan jika sudah sesuai dengan keinginan dapat melanjutkan pembelian dan juga dapat melakukan pembatalan pembelian jika dirasa tidak jadi membeli. Pembatalan pembelian hanya bisa dilakukan dalam 3 jam setelah pemesanan dibuat. Kemudian yang ketiga, pada 2.2.3 yaitu analisis kebutuhan hardware dan software, di mana hardware yang dibutuhkan pada website toko buah Indonesia ini diantaranya itu yang pertama prosesor minimal Core i3, kemudian RAM minimal 4 GB, kemudian hard disk jika menggunakan hard disk itu 120 GB itu bisa, tetapi lebih baik menggunakan SSD. Kemudian software sendiri pada aplikasi ini dapat menggunakan dapat digunakan dari Windows 10 sampai Windows 11 ke atas. Kemudian pencarian yang dapat digunakan atau aplikasi search yang bisa digunakan yaitu Google Chrome, Mozilla, dan browser lainnya. Kemudian kita masuk ke 2.3 yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem dimulai dari use case, yaitu pada 2.3.1, di mana use case di sini terdapat 2 aktor, yaitu customer dan admin. Masing-masing memiliki 9 aktivitas, di mana dari customer itu dapat melakukan regis, customer dapat melakukan login, customer dapat melakukan melihat akun, customer dapat melakukan daftar atau melihat daftar buah, kemudian customer dapat melakukan masukan keranjang, dapat mengakses checkout, dapat mengakses buat pesanan, kemudian dapat mengakses batalkan pesanan dan memberi komentar. Begitu juga dengan admin dapat mengakses login, admin dapat mengakses akun, admin dapat mengakses daftar buah, admin dapat mengakses batalkan pesanan, admin dapat mengakses mengelola data customer, admin dapat mengakses mengelola data pesanan, admin dapat mengakses validasi pembayaran, admin dapat mengakses update data buah, dan admin dapat mengakses melihat dan membalas komentar. Kemudian yang berikutnya yaitu pada 2.3.2 yaitu activity diagram. Yang pertama registrasi, di mana pada registrasi ini hanya bisa dilakukan oleh customer. Aktivitasnya yaitu customer mengklik registrasi, kemudian sistem menampilkan halaman registrasi, kemudian customer mengisi persyaratan registrasi dan mengklik simpan, kemudian sistem menampilkan notifikasi simpan, kemudian selesai. Kemudian yang kedua dapat diakses yaitu login, dapat diakses oleh customer dan admin, di mana activity itu dimulai dengan mengklik login, kemudian sistem menampilkan halaman login, kemudian customer atau admin ini mengisi username dan password. Kemudian di sini ada percabangan, di mana jika username atau passwordnya salah akan muncul notifikasi mohon mengulang jika salah. Kemudian nanti akan
kembali lagi ke mengisi username dan password. Kemudian jika benar akan muncul notifikasi Anda berhasil login. Kemudian langsung berlanjut ke menampilkan halaman utama, kemudian selesai. Yang ketiga yaitu akun. Akun ini dapat diakses oleh customer dan admin, di mana activity yang berjalan yaitu dimulai dengan mengklik akun, kemudian sistem menampilkan halaman akun. Setelah itu customer atau admin ini dapat mengedit biodata, kemudian sistem menampilkan halaman edit biodata, kemudian customer dan admin menyimpan perubahan, kemudian sistem menampilkan notifikasi berhasil simpan, kemudian selesai. Yang keempat yaitu daftar buah, di mana daftar buah ini dapat diakses oleh customer dan admin. Activity-nya yaitu dimulai dengan mengklik daftar buah, sistem menampilkan daftar buah, customer dan admin dapat melihat daftar buah, kemudian selesai. Yang kelima yaitu masukkan keranjang. Di menu ini hanya customer yang dapat mengakses, dimulai dengan mengklik masukkan keranjang, kemudian sistem menampilkan halaman memasukkan keranjang customer, kemudian customer mengklik barang yang ingin dimasukkan keranjang, kemudian sistem menyimpan barang yang sudah dimasukkan keranjang, kemudian selesai. Yang keenam yaitu check out, yang juga hanya dapat diakses oleh customer. Dimulai dengan mengklik check out dari ada NB di sini namanya, yaitu dari barang yang sudah dimasukkan keranjang sebelumnya. Kemudian sistem menampilkan halaman check out. Kemudian customer mengisi semua data yang diperlukan seperti alamat, nomor telepon, dan jenis pengiriman. Begitu juga metode pembayaran yang akan dilakukan. Kemudian sistem menyimpan data, kemudian selesai. Yang ketujuh yaitu buat pesanan. Buat pesanan ini juga hanya bisa diakses oleh customer, di mana activity yang berjalan yaitu dimulai dengan mengklik buat pesanan, kemudian sistem menampilkan halaman buat pesanan, kemudian customer melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian klik check out, sistem menampilkan halaman pemesanannya itu sudah diproses, kemudian selesai. Yang kedelapan yaitu batalkan pesanan. Batalkan pesanan ini dapat diakses oleh customer dan admin. Activity yang berjalan yaitu dimulai dengan mengklik batalkan pesanan, kemudian sistem menampilkan halaman batalkan pesanan, kemudian mengklik batalkan pesanan, kemudian ada percabangan yaitu ya atau tidak, dimana jika memilih tidak akan sistem akan menampilkan halaman batalkan pesanan, notifikasi akan hilang. Kemudian jika ya akan langsung menampilkan pesanan berhasil dibatalkan, kemudian selesai. Yang kesembilan yaitu mengelola data customer. Mengelola data customer ini hanya dapat diakses oleh admin, di mana aktiviti yang berjalan dimulai dari mengklik mengelola data customer, menampilkan halaman mengelola data customer, kemudian admin melakukan edit, update, hapus, simpan, dan download, kemudian sistem memproses perintah, kemudian selesai. Yang ke-10, mengelola data pesanan yang hanya dapat diakses oleh admin juga. Activity yang berjalan dimulai dari mengklik mengelola data pesanan, kemudian sistem menampilkan halaman mengelola data pesanan, admin melakukan edit, update, hapus, simpan, dan download, kemudian sistem memproses perintah, kemudian selesai. Kemudian yang ke-11 yaitu validasi pembayaran yang juga hanya dapat diakses oleh admin. Activity yang berjalan dimulai dari mengklik validasi pembayaran, kemudian sistem menampilkan halaman validasi pembayaran, kemudian admin memvalidasi pembayaran yang masuk, kemudian sistem menampilkan notifikasi berhasil memvalidasi pembayaran, kemudian selesai. Yang ke-12 yaitu update data buah yang hanya dapat dilakukan oleh admin. Activity dimulai dari mengklik update data buah, sistem menampilkan halaman update data buah, kemudian update dilakukan dengan mengedit, update, hapus, admin melakukan edit, update, hapus, dan simpan, kemudian sistem memproses perintah, kemudian selesai. Kemudian yang ke-13, memberi komentar. Memberi komentar ini hanya dapat dilakukan oleh customer, di mana activity yang berjalan itu dimulai dari mengklik memberi komentar, kemudian sistem menampilkan halaman
memberi komentar, kemudian customer mengetik komentar dan mengklik upload, kemudian sistem mengupload dan memberi notifikasi komentar berhasil diupload, kemudian selesai. Dan yang terakhir pada activity diagram itu ada melihat dan membalas komentar yang hanya bisa diakses oleh customer, di mana activity-nya dimulai dari mengklik melihat dan membalas komentar, yang kemudian sistem menampilkan halaman melihat dan membalas komentar, kemudian admin mengetik balasan dan mengklik upload, kemudian sistem menampilkan notifikasi balasan berhasil diupload, kemudian selesai. Kemudian pada 2.3.3 yaitu sequence diagram, di mana sama dengan activity diagram, sequence diagram ini merepresentasikan alur kerja sistem pada desain sequence diagram, di mana di sini ada yang pertama yaitu ada registrasi aktornya hanya customer, kemudian ada form registrasi sebagai interface-nya, kemudian ada data registrasi ini sebagai database-nya. Proses yang pertama dimulai dengan memasukkan nama, alamat, nomor HP, email, password. Kemudian dari form registrasi ke data registrasi ini, yang kedua yaitu adalah simpan data. Kemudian yang proses yang ketiga yaitu data berhasil disimpan. Kemudian dari data registrasi atau dari database langsung kembali ke aktor, yaitu berhasil registrasi. Kemudian yang kedua ini ada dua, yaitu dapat dilakukan oleh customer dan admin, di mana pada customer prosesnya itu dimulai dengan memasukkan user dan password. Kemudian proses kedua yaitu validasi. Kemudian yang ketiga itu login sukses jika sukses. Kemudian yang keempat itu berhasil login sebagai customer. Yang kelima, masukkan username dan password, validasi. Kemudian yang ketujuh itu login gagal. Yang kedelapan ini maksudnya masukkan username dan password. Jadi perlu saya jelaskan di sini karena ada perjabangan. Jika sukses, begini alurnya. Kemudian jika tidak, akan kembali lagi ke mengisikan username dan password. Begitu juga dengan admin. Sama. Kemudian kita langsung lanjut ke akun, di mana akun ini ada dua aktor, yaitu customer dan admin. Kemudian ada interface-nya yaitu form akun, kemudian ada database-nya itu data akun. Di mana proses yang berjalan, yang pertama melakukan edit biodata, simpan data, kemudian yang kedua simpan data, kemudian yang ketiga berhasil disimpan, data berhasil disimpan, kemudian kembali ke aktor, yaitu kembali ke halaman akun. Kemudian yang keempat itu daftar buah. Daftar buah ini ada dua alur sebenarnya, namun sama. Jadi dapat diakses juga oleh customer dan admin, di mana prosesnya yaitu yang pertama mengklik button daftar buah, kemudian di sini ada interface katalog buah, kemudian yang kedua menampilkan halaman daftar buah, kemudian dilanjutkan dengan kembali ke halaman customer. Ada NB di sini, daftar buah dapat diakses juga oleh admin dengan alur sequence diagram yang sama. Yang kelima yaitu masukkan keranjang. Masukkan keranjang ini hanya dapat dilakukan oleh customer, di mana prosesnya itu di sini ada interface halaman keranjang dan database data keranjang, di mana prosesnya yang pertama mengklik atau memilih buah, kemudian yang kedua simpan buah, yang ketiga buah berhasil disimpan, kemudian kembali ke halaman customer. Kemudian check out ini juga hanya dapat dilakukan oleh customer, sama di sini ada halaman check out sebagai interface-nya, kemudian ada database data keranjang, di mana proses yang berjalan yaitu yang pertama mengisi data checkout, sistem simpan data checkout, kemudian yang ketiga data berhasil disimpan, kemudian kembali ke customer atau ke aktor
atau yang keempat ini adalah buat pesanan. Kemudian yang ketujuh ini buat pesanan hanya dapat dilakukan oleh customer, di mana interface-nya itu halaman pembayaran, kemudian database-nya itu data pembayaran, proses yang dilakukan melakukan pembayaran, yang kedua validasi pembayaran, yang ketiga pembayaran diterima, yang keempat pembayaran sedang diproses. Kemudian yang kedelapan ini adalah batalkan pembayaran, di mana ini hanya dilakukan oleh dua aktor, yaitu admin dan customer, di mana proses yang berjalan itu sama. Di mana proses yang pertama itu melakukan pembatalan pesanan, kemudian jika mengklik iya, maka pesanan berhasil dibatalkan dan kembali dengan notifikasi pesanan berhasil dibatalkan. Kemudian melakukan pembatalan lagi, jika tidak maka akan langsung kembali ke halaman pertama pada halaman pembatalan pesanan. Kemudian yang ke-9 mengolah data customer, di mana hanya dapat dilakukan dengan aktor admin. Proses yang dilakukan yaitu melakukan edit, hapus, update data, kemudian download. Yang kedua, simpan pembaruan. Yang ketiga, pembaruan berhasil disimpan. Kemudian kembali dengan notifikasi pembaruan berhasil disimpan. Kemudian yang ke-10 itu mengelola data pesanan. Mengelola data pesanan ini juga hanya dapat dilakukan oleh admin, di mana proses yang berjalan yang pertama itu melakukan edit, hapus, update data, kemudian download. Yang kedua, simpan pembaruan. Yang ketiga, pembaruan berhasil disimpan, kemudian kembali dengan notifikasi pembaruan berhasil disimpan. Yang ke-11, validasi pembayaran, di mana validasi pembayaran ini juga hanya dapat dilakukan oleh admin. Proses yang berjalan, yang pertama, membuka halaman validasi pembayaran, kemudian yang kedua, itu validasi pembayaran dilakukan, kemudian yang ketiga, pembayaran berhasil divalidasi, kemudian kembali dengan notifikasi pembayaran berhasil divalidasi. Yang ke-12 yaitu update data buah, di mana juga hanya dapat diakses oleh admin. Proses yang berjalan yaitu yang pertama melakukan edit, update, delete data buah, kemudian yang kedua simpan data, yang ketiga data berhasil disimpan, kemudian kembali dengan notifikasi update data berhasil dilakukan. Kemudian yang ke-13 yaitu memberi komentar. Memberi komentar ini hanya dapat dilakukan oleh customer, di mana proses yang berjalan yaitu yang pertama mengetik komentar dan upload, kemudian yang kedua proses upload, yang ketiga komentar berhasil diupload, kemudian yang keempat kembali dengan notifikasi komentar berhasil diupload. Kemudian yang terakhir yaitu melihat dan membalas komentar. Melihat dan membalas komentar ini hanya dapat dilakukan oleh admin, di mana proses yang berjalan yang pertama mengetik balasan dan upload, kemudian yang kedua proses upload, yang ketiga balasan berhasil diupload, kemudian kembali dengan notifikasi, maaf ini maksudnya balasan berhasil diupload. Kemudian perancangan yang terakhir yaitu ada di 2.3.4 yaitu kelas diagram, di mana kelas diagram ini representasi dari use case diagram. Bedanya di sini di kelas diagram sudah ditentukan entity dan juga proses yang berjalan, sama dengan use case diagram. Jadi di sini customer dapat mengakses registrasi, login, akun, daftar buah, masukkan keranjang, check out, buat pesanan, batalkan pesanan, dan memberi komentar. Kemudian admin juga dapat melakukan login, kemudian melihat akun, daftar buah, batalkan pesanan, mengolah data customer, mengolah data pesanan, validasi pembayaran, update data buah, dan melihat maupun membalas komentar. Beginilah
tampilan dari kelas diagram. Jadi di sini sesuai alur-alurnya, dan setiap alur yang menempel di setiap entitasnya ini pasti ID-nya dimiliki oleh masternya, si customer-nya, begitu. Begitu juga dengan admin. Oke, kemudian selesai. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.